Masalahnya soundnya. Wow, ngeri banget drumnya, gila. Mohon maaf karena kalau pakai drumnya Yo Iqbal, gue takut ntar ganti rugi udahnya. Jadi pakai ini aja yang aman. Wih, gila banyak banget endorsannya ya. Wih, Dixon, terus Paiste, Food Blaster, Trick, Fast, Fratim, New X, Vario, wih, bisa. Pepsodent, Boleh. Carrefour. Kita sebentar lagi sambil nunggu Oki siap-siap mau ngapain nih kita Ki ya? Nah, nggak tahu kira-kira mesti ngapain ya aslinya ya. Pokoknya tonton aja sampai habis, ini bakalan seru banget sih. Ketemu Oki Fadlan, sudah lama gak ketemu kita Ki ya? Iya, udah lama banget ya. Kira-kira udah berapa tahun Bang gak ketemu Bang? Setahun, enggak deng. Enggak. Belum lah ya. Sering ketemu sih, tapi di Instagram. Oke, tonton video ini sampai habis, ini akan seru banget. Oki Fadlan adalah drummer tercepat. Oh, enggak juga. Ampun. Karena udah ada Wush. Oki Fadlan. Yeay, halo kawan-kawan drum and drum. Fansnya namanya apa sih? DND. DND. Oki Fadlan adalah seorang drummer metal dengan double pedal tercepat. Wih, enggak juga. Enggak. Iya, terakhir dia ke Masih ada yang drum lebih and cepet. drum. Dia terakhir ke drum and drum 320 BPM, coy. 320 pakai Itu sekarang pakai lambat Next. ya? Kenapa? 320 sekarang lambat ya buat lo ya? Enggak tahu ya, kayaknya ntar kita coba. Yang jelas pasti capek. Yang jelas pasti capek. Udah lama gak ketemu Oki. Yes. Hari ini mumpung di Bandung. Yoi. Sekalian Terima kasih ngeliat udah drum ajak-ajak baru main. nih. Keren banget lo drum lo nih. Alhamdulillah. Gratis ya? Kenapa? Ya pasti lah. Lu dapat gratisan gitu. Mahal ini. 60 juta ada nih. Yang jelas masih mahal drumnya Iqbal. Masih mahal drumnya Iqbal. Ya Ki, biar bayarannya naik Ki. Oh iya benar. Nah itu juga tujuannya sama. Iya gitu ya. Tujuannya Wih, sama. mahal nih. Iya, rate-nya naik. 60 juta ada Ki ya? Ada sekitar 55 sampai 60 range. Ini drum Dixon paling tinggi ya? Seri Iya, ini Artisan. seri Dixon Artisan. Wih, Gitu. gue sih pengen sih punya drum ini juga sih. Boleh. Tolong Mbak. Coba aja lah. Tolonglah, bisa ya? Keren Ini aja review aja, ntar coba-coba dulu deh. Pasti Keren enak. banget nih sparkle-sparklenya. Yoi. Tapi emang kalau drummer metal nggak apa-apa gitu, drumnya agak-agak cantik gitu. Nah, justru awalnya gue pengen ngedop item. Cuma gue rasa kalau ngedop item tuh terlalu banyak yang kayak gitu. Dan juga Tapi kan itu identity. betul, identity. Makanya gue milihnya pada akhirnya gue pengen yang bisa tetap stand out di mata orang-orang yang ngelihat. Agak beda juga kan kalau agak warna biru gitu, ada sparklingnya sedikit. Oh. Tapi suasananya tetap ada dark-darknya. Makanya gue pilih yang Ini ini nama colornya Stardust Blue. Stardust Blue. Stardust Blue gitu. Jadi ada gradasi item-itemnya dikit lah gitu. Wah, tapi simbalnya sih. Simbalnya gue lebih pengen lagi nih. Gila, simbalnya sih. Lu udah pernah coba semua kan pasti ini? Sudah pernah coba doang. Punya Coba belum? doang. Gila, simbalnya Paiste semua Pasti, sekarang. alhamdulillah. Jadi udah endorse semua nih Ki ya? Udah semua. Gila, yang belum endorse apa Ki? Yang belum endorse tuh Drumhead belum sih, Bang. Oh, Drumhead belum. belum. Drumhead belum? Drumhead belum. Ya Allah, ini udah pakai Evans semua. Tanggung banget gak di endorse. Nah, itulah tujuannya datang ke sini. Ya kan? Ini Evans tuh gila. Evans. Lu Evans mania banget ya? Evans mania banget karena dari dulu gue emang udah pengalaman. Sebetulnya bukan karena gue membaguskan satu produk atau menjatuhkan yang lain, tapi kalau selera gue sih kuping gue udah nyaman banget dari dulu recording tuh pakai Evans. Oh, gitu. Karena udah biasa sih, karena udah biasa Iya. dari dulu. Gitu. Tapi emang kan Evans tuh karakternya agak dope ya. Betul, jadi kalau buat gue yang main metal, kadang-kadang sustain tuh harus dipotong dikit kan. Iya. Nggak boleh yang terlalu sember banget. Jadi makanya gue pilihnya Evans gitu. Oke,
Yuk. Jadi hari ini kita mau main kecepatan. Wih, Main kecepatan. perasaan gue kesini cepet-cepetan mulu deh. Dari waktu itu cepet-cepetan terus. Oke, kalau nggak balapan tuh nggak Oki Fadlan. Bahaya. Pedalnya baru kayaknya. Enggak ya? Oh enggak, ini sama yang waktu itu. Oh, Trik. masih sama ya? Masih pakai trik. Masih pakai trik ya? Masih nyaman ya pakai ini ya? Nyaman banget. Kalau ada rolling mau endorse lu mau nggak? Kenapa? Waduh, buset langsung nyebutin nama lagi. Nggak bisa 300 BPM. Itu main 50 BPM juga udah capek. Iya, kau udah ngerasain dulu ya. Nggak, tapi bukan artinya produknya nggak bagus. Buat gue nggak cocok. Oh. Buat gue nggak cocok. Berarti nggak bagus. Nggak bercanda. Nggak, bagus. Hari ini kita mau challenge Oki Fadlan. Ya. Yeay, challenge lagi. Pokoknya hari penuh dengan challenge deh kalau lihat Oki Fadlan tuh. Gue bersemangat banget. Makanya tadi sebelum syuting tuh ditawarin dulu makan, gue gak mau karena pasti running ntar di dalam. Oke. Yup. Yang pertama, Apa nih challenge-nya? gue mau challenge double pedal. Yoi. Ini gue udah pasang metronom di sini. Ayo kita mainkan. Siap, santai Yo. aja ya, nggak usah terlalu ngebut-ngebut. Kayak muka lu masih santai gitu kayak. Masih bisa lihat-lihat Santai. ya? Santai karena belum aja sih. Ntar pasti dinaikin. Tenang aja, lihat Enggak aja lah. pokoknya. Coba kalau segini Ki. Nah, itu ada misfiring sedikit tuh. Anjir. Ya, masih tapi bisa. itu artinya kalau pakai trigger itu bukan artinya lo tiba-tiba bisa cepet. Jadi- Karena banyak yang berpikiran, Bal, kalau misalkan lo pakai trigger, artinya lo cheating. Lo Oke. pasti cepet dan pasti rapi, enggak juga. Oh ya? Kayak yang tadi, itu pasti ada misfiring sedikit, ada misfire-nya, jadi ada yang kadang-kadang nggak kebaca sedikit, karena gue pengguna, biasanya sih, banyaknya pakai single stroke ya. Tadi nyobainnya pakai double Double stroke. stroke. Ada miss sedikit-sedikit. Ayo Gitu. coba kalau pakai single stroke ya. Boleh. Lebih powerful ya kalau pakai Iya, single itu stroke ya. dia. Jadi itulah kenapa gue sebetulnya lebih banyak menggunakan single stroke. Ah, Karena kalau misalkan kita perlu ngambil bocoran dikit-dikit di panggung buat audio dari si bass drum, itu bisa keambil sedikit untuk tempo-tempo tertentu ya, gitu. Oh. Jadi masih bisa gitu. Jadi perlu diingat ya kalau pakai modul itu bukan berarti bisa tambah cepat sendiri. Enggak, Kecuali- justru kalau lo salah mainnya itu makin jelas. Makin jelas ya. Makin jelas kalau misalkan salah. Jadi gitu. pakai modul itu tujuannya sebenarnya untuk menembus Betul, frekuensi, memperjelas kan? karena nggak mungkin seorang drummer metal main tempo let's say di atas 220 atau di atas 250 Hah? dengan menggunakan sound dari bass drum sendiri, jadi Enggak pasti lah, itu gulung pasti. ngegulung banget. Brrrr, pasti kayak gitu. Nggak jelas ya, makanya Nggak pakai jelas. trigger. Betul. Biar suaranya cik 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 cik. Nah, gitu. Jadi Itu kalau dia. lu belum cik cik cik, lu belum metal, Bro. Masih pop. Gila. Oke. Next ya. Ini kita lihat nih. Anjing. Gila, itu lu tadi jalan udah nyampe tol Padalarang. Bisa. Nambah 8 bar lagi lah sampai ke sana. Gila, cepet banget. Aduh. Gila. Cepet Lumayan banget. ya? Lumayan. Lumayan. Lu latihan gak sih Ki, tiap hari gitu Ki? Sebetulnya kalau udah ketemu muscle memorinya, latihannya tuh nggak perlu seintens kayak kita awal-awal nyari muscle memorinya. Karena yang paling susah itu sebetulnya kalau main, gue ngobrolin swivel ya, single stroke. Itu yang awal paling susah itu adalah ketemu momentum di mana badan lu terbiasa. Jadi biasanya kalau kita latihan,
kaki kanan dulu dan terus ke kaki kiri. Nah, kadang-kadang kan kalau kaki kanannya bisa, kaki kirinya nggak lancar nih. Nah, salah satu metode latihannya tuh, kalau kaki kanan, biasanya gue latihannya buat dapetin muscle memory itu dari main 1/8 ke 1/32. Jadi temponya sebetulnya nggak harus di 2 kaliin kayak 270. Sebetulnya kalau mau di 110 pun nggak masalah sebetulnya. Jadi kayak gitu kurang lebih. Nah, karena biasanya pada umumnya orang-orang ngelatihnya kaki kanan duluan, dan biasanya yang di-push duluan tuh kaki kanan. Jadi kaki kiri biasanya agak ketinggalan ketika digabungin, Bal. Jadi kalau gue biasanya apa yang gue latih di kaki kanan, di kaki kiri juga dilatih. Karena swivel tuh kan sebetulnya ini footboardnya, terus kita nge-pushnya tuh di bagian tertentu yang kita nyaman. Nah, makanya itu alasannya banyak yang main swivel itu pakainya longboard, termasuk gue juga. Karena dengan longboard dan dengan direct drive, itu momentumnya bisa lebih kena dan respon baliknya tuh lebih cepat si biternya. Gitu. Jadi berarti kalau misalnya pilihan pedalnya juga nggak boleh yang sembarangan dong. Untuk main swivel dengan tempo tertentu, gue rasa nggak bisa sembarangan juga. Ya kan? Kalaupun misalkan lo mau latihan dengan pedal yang, let's say, di pasaran banyak beredar juga sebetulnya bisa-bisa aja. Cuma untuk nge-reach tempo tertentu, pasti butuh upgrade. Jadi ada limitasi kalau misalkan pakai pedal A sekian temponya, pedal B sekian. Tapi untuk ngelatih motionnya itu bisa banget. Karena dulu sebelum pakai ini, gue juga pakai Tama Iron Cobra dulu pertama kali belajar ini tuh Iron Cobra. Yang direct apa yang chain? Yang chain. Wow. Jadi karena justru lucunya cerita si swivel itu, gua pakai swivel itu sebetulnya awalnya nggak sengaja. Jadi dulu belum tahu gua tuh kayak George Colias dan lain-lain drummer metal di luar yang banyak banget pakai swivel. Itu tuh dulu belum ada kan, Bal, videonya. Gua mau belajar ngelihat dari manapun. Dulu masih agak jarang ya, tahun 2008-an. Nah, terus gak lama beberapa tahun kemudian, karena kaki kiri gue itu lebih lemah daripada kaki kanan sebetulnya. Jadi, ketika gue recording, pasti ada trouble. Ditambah, pedalnya tuh jelek, Bal. Udah jelek, jadi udah lama tuh, udah sering dipakai latihan. Yang kiri lebih berat daripada yang kanan. Jadi ketika nge-push yang kiri, mau gak mau, motion yang lo pakai mesti lebih keluar dong. Nah, justru karena ketidaksengajaan itu, akhirnya kaki kiri gue lebih, lebih mengenal lah developing soal si swivel. Jadi motionnya tuh lebih dapat. Karena mau gak mau, gue harus pakai motion itu untuk ngebalancein antara kaki kanan sama kaki kiri ketika recording. Gitu. Jadi awalnya dari situ, terus kemudian gue upgrade juga ke Pearl Diamond Drive waktu itu. Pakainya Pearl Diamond Drive, beralih ke direct drive. Nah, itu juga agak menyesuaikan sedikit. Jadi ketika lo bisa main di pedal A, belum tentu lo bisa main di pedal B juga. Karena mesti ada waktu lah untuk badan menyesuaikan gitu. Sampai beres dari Diamond Drive, itu gue nguliknya semua tuh. Single stroke diulik, swivel, heel 2 juga di situ sempat diulik. Sampai akhirnya ketika gue signing kontrak dengan Trik dan gue coba settingannya, ini enak banget buat gue make tempo tinggi. Emang ini ya? Peruntukannya emang seperti itu gitu. Bukan main sebetulnya bisa aja, cuma settingannya mesti beda. Jadi kalau gue gini, Bang, banyak orang yang nggak tahu bahwa sebetulnya hal yang harus lo kuasain tentang pedal lo itu adalah pedal settingnya. Jadi kan ada spring tension nih, ada spring tension, ada bitter angle, terus ada ketinggian footboardnya. Nah, lo harus bisa mainin 3 itu. Jadi biasanya semakin tinggi grade si pedalnya, semakin lo bisa atur independence tuh masing-masing 3 faktor itu tadi. Nah, ketika lo udah nemu pedal yang kayak gitu, itu mah udah urusan lo aja, mau enaknya kayak gimana gitu. Meskipun mungkin resultnya sama, tapi buat orang yang beda juga pasti bisa jadi beda settingannya gitu. Tapi kalau lu coba deh, Bang, pakai pedal yang harganya kayak cuman 2 juta, 3 juta, apa bisa main gitu? Bisa, tapi sampai tempo tertentu yang tadi kita bahas di awal tuh. Jadi kalau misalkan ngebahas motion, sebetulnya motionnya juga nggak terlalu require pedal yang emang high end. Jadi pedal yang lo punya, ketika lo bisa mainin, awalnya tuh sebetulnya motionnya kan kayak kita main heel up biasa, heel up, terus lama-lama
ketika lo temponya makin tinggi, mau nggak mau udah nggak main heel up dong, maininnya udah lagi ke ankle naik. Nah, kunci daripada swivel itu sebetulnya adalah ankle teknik. Oke. Jadi kalau misalkan si ankle lo udah bisa jalan, itu sebetulnya kan lo tinggal ngatur rebounds-nya nih. Nah, ngatur rebounds-nya itu yang nanti dimainin antara kanan sama kiri. Ada yang upbeat, ada yang downbeat. Jadi si subdivisionnya ada beda-beda gitu. Untuk tempo tertentu, misalnya kayak lu gini kan udah mainnya temponya udah 200 BPM, 300 Iya, BPM. betul. Pasti butuh alat yang memang benar-benar harus menjangkau itu kan. Itu dia. Jadi Terutama pedal ya. Terutama pedal, karena pedal tuh salah satu jantungnya drummer metal sih kalau gue bisa bilang. Pedal Iya. sama snare itu salah satu jantungnya. Mau gimana pun lu mesti Simbal nggak punya. apa-apa rolling ya, penting pedalnya trik. Tapi itu benar-benar kejadian. Kadang-kadang kan kalau kita manggung, misalkan Jasad manggung kayak waktu ke Eropa, itu kan nggak bisa bawa simbal nih, karena bagasinya terlalu berat. Iya. Jadi yang penting bawa double pedal, bawa trigger, bawa snare, bawa stick udah aman sebetulnya. Iya, Karena iya. tinggal kalau simbal menyesuaikan yang ada di sana gitu. Yang penting ting aja suaranya, ting. Nah, yang penting artikulasinya pas kita main jelas, temponya aman, terus si pedalnya ketika triggering itu kita harus make sure bahwa si pedalnya tuh settingannya udah cocok nih buat gue nih, gitu. Iya. Itu sih. Gue boleh cobain nggak ya pedal? Boleh dong. Coba, Sikat. Kita cobain pedalnya Oki. Ini harganya berapa Ki? Apa tuh? Harganya berapa? Pedal lo? Sekitar 2. Terakhir sih price list kalau udah sama pajak dan lain-lain mungkin sekitar 25 lah. 25 juta. 25. Wow, kita cobain pedal 25 juta milik Oki Fadlan. Kok gue nggak bisa main gini ya? Berat nggak tuh? Bukan berat, ininya apa? Terlalu Rebounds-nya? ringan. Terlalu ringan ya? Tuh. Anjir. Serba salah. Nggak pop banget di pedal. Nggak pop banget pedalnya. Metal banget ya pedalnya ya? Iya. Kabunyi. Anjing, snare kenceng banget ya. Lanjutin, Bang. So metal. Wah, nggak bisa main gua. Nah, itu dia. Oke, cukup sekian teman-teman semuanya. Udah beres lagi, buset. Boleh.